Jadi ada fi'tibar makan, mempertimbangkan tempat, mempertimbangkan siapa yang diajak bicara, mitra bicaranya, mukhatab, dan yang terakhir tadi adalah mempertimbangkan waktu. Nah, dari ketiga itu banyak para ulama yang mentarjih menguatkan pendekatan waktu jauh lebih rojih, lebih kuat. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bersumpah tentang ayat 3 surat Al-Maidah. Beliau bersumpah, wallahi demi Allah saya tahu, yakin sekali turunnya ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina itu pada saat Nabi wukuf di Arafah. Nah, Arafah itu bukan Mekah, juga bukan Madinah. Tapi kita tidak pernah ya mendengar ulama mengatakan ini termasuk bagian dari surat Arafiyah, surat yang turun di Arafah. Nah, maka dari sini kemudian ya, banyak para ulama menguatkan pendapat Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum Rasulullah SAW. Tentu saja di antaranya turun di Mekah. Nah, di antara ciri karakter dan bentuk surat Makkiyah itu selain ayatnya pendek-pendek, tapi juga di antaranya kisah tentang nabi-nabi terdahulu, kaum-kaum terdahulu. Nah, salah satunya adalah surat Nuh ini bercerita tentang Nabi Nuh. Yang unik adalah ini, surat Nuh ini tidak punya nama lain, berbeda dengan surat-surat yang lain. Kalau kita belajar tafsir, membaca literatur kitab-kitab tafsir, kita temukan beberapa surat itu punya nama lain. Misalnya, surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu di antara nama lainnya surat Al-Kashifah. Disebut dengan surat Al-Kashifah. Kenapa? Karena dia menguak sifat-sifat orang munafik. Dan surat yang lain. Lalu surat Nuh ini, nah, ini surat Nuh ini diantaranya dia hanya khusus hanya menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Mirip seperti surat Yusuf. Kalau kita baca surat Nuh dari awal sampai akhir, tidak ada itu kisah Nabi yang lain, kisah yang, tapi semuanya kisah Nabi Nuh. Seperti surat Yusuf, antum baca dari awal sampai akhir, semuanya hanya menceritakan kisah Nabi Yusuf. Berbeda dengan surat yang lain yang terkadang di dalamnya itu terkandung kisah-kisah nabi lain. Misalnya surat Hud, antum baca surat Hud, namanya surat Hud, tapi di dalamnya ada kisah nabi yang lain. Ya. Surat Yunus ada kisah nabi yang lain. Surat yang lain juga begitu. Nah, maka di dalam surat Nuh ini kita tidak dapatkan kecuali kisah siapa? Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh itu tersebar di banyak surat. Ada di surat Al-Ankabut, surat Al-Qasas, antum baca surat Az-Zariyat juga ada. Wa qauma Nuh min qabl innahum kanu qauman fasikin, dan di banyak surat yang lain. Ya. Lalu apa bedanya dengan surat Nuh? Sebagian ulama tafsir mengatakan surat Nuh ini adalah mulakhas, adalah rangkuman kisah yang merangkum secara spesifik dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini. Makanya ini relevan sekali dengan aktivis dakwah surat ini. Dan saya membimbing beberapa tesis yang kebanyakan ya tesisnya itu seputar tentang dakwah Nabi Nuh dalam kisah ini. Ada beberapa tesis. Saya pernah membimbing tesis orang Mesir, ngambil S2 di UIN. Itu diantaranya ngambil dari surat Nuh ini tentang dakwah Nabi Nuh. Ada juga yang karena memang di dalam surat Nuh ini disampaikan, diceritakan tentang kisah Nabi Nuh, bukan kisah dari lahirnya, bukan itu, tetapi secara spesifik tentang dakwahnya dan kesabaran beliau dalam dakwah. Maka disinilah penting bagi siapapun yang mendedikasikan dirinya menjadi dai, juru dakwah, menjadi orang yang semangat melakukan kebaikan dan perbaikan, wajib hukumnya untuk membaca surat ini dan memahami yang terkandung dalam surat ini untuk menjadi inspirasi dan motivasi dalam dakwah. Nabi Nuh alaihissalam adalah awwalur rasul, rasul pertama yang diutus kepada penghuni bumi ini.
Loh, bukannya Nabi Adam. Nabi Adam adalah Abul Bashar. Dia adalah nenek moyang pertama. Tapi yang pertama kali diutus sebagai Rasul adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu sekitar 10 generasi. Cukup panjang. Ya. Maka karena cukup panjang, maka Nabi Nuh ya, sampai zaman Nabi Nuh yang seperti kita baca dalam Al-Quran, kemudian Allah mengazab kaumnya Nabi Nuh yang kufur itu dengan banjir air bah, dan semua manusia yang menghuni bumi itu habis kecuali yang diselamatkan Allah yang ikut dalam kapal atau perahu Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga dari sini kemudian Nabi Nuh alaihissalam dikenal sebagai Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang manusia yang kedua. Sementara nenek moyang yang pertama adalah Nabi Yuna Adam alaihissalam. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surah As-Saffat, nah ini kisahnya juga ada di As-Saffat. Kita semua ini adalah min dzurriyyati Nuh alaihissalam. Dan Nuh min dzurriyyati Adam. Nah, jadi kita ada dua bani, ya, semuanya. Kita ikut dalam bani Adam, tapi kita juga ikut dalam bani Nuh alaihissalam. Ya. Antum bayangkan kalau nanti di Lebaran ada halal bihalal, ya, bani Adam, nah, masya Allah, pesertanya bisa miliaran itu. Hah? Baik. Wa ja'alna dzurriyyatahumul bakin. Allah berfirman, dan kami jadikan dzurriyyatahu, dzurriyyah Nuh itu yang tersisa. Jadi semua pada saat datang air bah banjir itu habis semua. Kemudian ini yang juga menarik perlu kita garis bawahi adalah ketika kita mentadabburi surat Nuh ya, dan kisah Nabi Nuh secara umum, syariat Nabi Nuh itu hanya akidah. Syariat Nabi Nuh itu hanya akidah. Jadi Nabi Nuh itu hanya mengajak untuk ibadah kepada Allah. Dan begitulah semua para rasul ya. Tetapi bedanya dengan rasul yang lain, Nabi Nuh itu syariatnya hanya akidah. Makanya fokus dakwanya itu hanya akidah. Selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya hanya fokus urusan tauhid, urusan akidah. Nah, di surat Nuh ini tidak disebutkan Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Kita dapatkan di surat Al-Ankabut. Walaqad arsalna Nuh ila qaumihi. Di situ disebutkan falabitha ala qaumi alfa sanati illa khamsina ama. Nabi Nuh itu berdakwah di tengah kaumnya itu yang fokus urusan akidah selama 1000 tahun illa kecuali dikurangi 50. Maka berapa? 950 tahun. Nah, sampai di sini mungkin ada yang guru matematika. Berarti ada matematika dalam Al-Quran. Karena 1000 dikurangi 50, 950 tahun. Tapi jangan kemudian kita mengandalkan Al-Quran kitab matematika. Artinya Al-Quran menyinggung berbagai macam disiplin ilmu itu sudah ada dasar-dasarnya. Salah satunya adalah tadi. Alfasana illa khamsina am. 1000 tahun kecuali 50. 950 tahun. Antum bayangkan 950 tahun itu hanya mengajak tauhid. Dan semua nabi dan rasul memang begitu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap kaum seorang rasul yang hanya mengajak an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah, tapi untuk Nabi Nuh memang fokus itu, tidak ada yang lain. Berapa kalau begitu umur Nabi Nuh? 950 tahun berdakwah. Ada perbedaan ulama. Ada yang berpendapat beliau diutus sebagai Rasul di usia 40 tahun. Kalau begitu, ditambah dengan 900 tahun, 50 tahun berdakwah. Ya, berapa itu? Hampir 1000. Lalu beliau masih hidup lagi setelah banjir. Maka ada yang mengatakan umur Nabi Nuh itu ya apa totalnya sekitar 1500 tahun. Masya Allah. Ada juga yang mengatakan 1100 tahun, 1700 tahun. Jadi umur Nabi Nuh zaman itu panjang-panjang. Dan tapi intinya beliau itu berdakwah dalam kurun waktu yang sangat lama. 950 tahun. Kalau dihitung 950 tahun itu luar biasa. Dan itu 950 tahun itu nggak henti-henti loh.
Nanti kita baca ayatnya, ya, sepanjang malam dan siang. Tapi disinilah ujian bagi Nabi Nuh. Kesabarannya itu luar biasa dalam berdakwah. Selama 90 tahun, yang merespon dakwahnya itu hanya segelintir orang. Ada yang mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, antum baca, ada yang mengatakan 10 orang. Ada yang mengatakan 72 orang. Ada yang mengatakan 80 orang. Masya Allah. Itu kalau kita bagi, ini pendapat ya, dan ada ulama yang mentarjih 80 orang. Kalau kita bagi 50 tahun dibagi 80, berarti berapa? Sekitar satu orang saja dalam 12 tahun. Antum bayangkan ngajak ngaji orang itu nggak ada yang sampai 12 tahun, hanya satu orang pengikutnya. Kalau kita gimana itu? Oh, pasti udah kita tinggalkan itu panggung dakwah. Selama 90 tahun itu hanya 80 gelintir orang yang beriman. Bahkan istri dan salah seorang anaknya termasuk yang kafir. Pak ya, luar biasa itu ujian Nabi Nuh dalam berdakwah. Hmm. Jadi 12 tahun kalau dibagi 90 tahun, berarti 12 tahun sekitar satu orang. Setiap 12 tahun satu orang. Masya Allah. Maka ini luar biasa kisah Nabi Nuh. Maka surat ini ikhwan fillah menghibur Rasulullah SAW. Ketika mendakwai penduduk Mekah, ya, pada masa dakwah ya penduduk Mekah itu apa? Nabi dihibur dengan surat ini. Ya. Kalau surat Al-Ankabut itu kan dia turun belakangan di penghujung dakwah Nabi ketika di Mekah dan waktu itu sudah menjelang Nabi diusir untuk hijrah. Seakan dengan turunnya surat ini apa? Allah ingin menghibur Rasulullah SAW. Engkau berdakwah di Mekah 13 tahun. Sementara ada saudaramu Nabi Nuh itu 950 tahun. Itu pun yang beriman hanya 80 orang. Bahkan istri dan anaknya tidak termasuk yang beriman. Jadi menghibur. Oh, makanya Rasulullah SAW semakin semangat. Iya ya, kita hanya 13 tahun. Jadi kalau umur dakwah di Indonesia ini hanya 40 tahun, baru 50 tahun, itu belum seberapa. Kalau selama ini kita berdakwah di Jawa Tengah ini mungkin umurnya baru sekian 30 tahun, baru itu belum seberapa. Kalau selama ini kita mengadakan pengajian, ngajak bapak-bapak, ngajak ibu-ibu, ngajak ini, itu baru ngikutiannya berapa orang, itu baru berlangsung 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun juga nggak tambah nambah. Itu belum seberapa, jauh sekali. Maka disinilah penting kita belajar dari kesabaran Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah. Surat ini diturunkan di Mekah, tadi Makkiyah, untuk apa? Menghibur sahabat juga, yang waktu itu jumlahnya sedikit sekali. Agar mereka juga bersabar dan tidak terperdaya dengan jumlah yang banyak. Seperti jumlah musuh dakwah. Makanya ikhwani fillah wa akhwati fillah, kita harus berpikir dakwah ini apa? Perlu nafas panjang. Dakwah itu perlu nafas panjang. Jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan, harus sabar. Ya. Pengalaman kita di IKD ini, ya kadang-kadang ada kawan-kawan IKD ini, ya yang sudah kita ingatkan visinya itu menjadi ormas Islam, ya menjadi ormas Islam, perekat umat dan dakwah, perekat umat ya, dan bangsa melalui dakwah Islam rahmatan lil alamin dalam bingkai NKRI. Kadang-kadang kita banyak didesak itu dalam beberapa hal untuk segera menyikapi, untuk segera ini itu ya pokoknya apa saja harus ini. Naam itu tidak salah, tetapi kadang-kadang kita yang di pusat ini banyak pertimbangan dalam rangka nafas panjang dakwah. Jadi ada hal yang kadang-kadang perlu dikomentari, perlu sikap, tapi ada hal yang tidak perlu. Ya, karena kita juga ada di bagian Majelis Ulama Indonesia, kadang-kadang suara itu udah kita sampaikan ke Majelis Ulama, cukup Majelis Ulama Indonesia yang di depan. Nah, kita lihat itu ada kadang-kadang, Masya Allah, teman-teman semangatnya, kadang-kadang lupa bahwa kita ini menebar Islam rahmatul alamin, dakwah kita itu rahmatul alamin. Sehingga ada yang tanya, Ustadz dia ini dai kadi atau dai salafi? Ustadz ini dai kadi atau dai karena karena saking semangat. Maka kita harus ingat dengan visi kita. Nah, disinilah memikirkan nafas panjang dakwah. Ya, kita belum seberapa. Maka kita tentu ini pelajaran yang luar biasa. Surat ini
diturunkan di Mekah untuk menghibur para sahabat yang agar tidak terpedaya dengan jumlah yang besar seperti Abu Jahal dan seterusnya. Kemudian ikhwan fillah hafizakumullah, surat ini juga menjadi penting untuk menjadi peringatan kepada para mad'u, audiens, siapapun yang kufur, menentang dakwah, melawan aktivis dakwah, ya, membuli, menyerang mereka. Ingat, hal yang sama azab Allah pasti akan mereka terima seperti yang diterima oleh kaumnya Nabi Nuh yang membuli, mengejek, memusuhi Nabi Nuh dan dakwahnya. Itu tidak bisa tidak. Dan telah banyak contoh-contoh yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran. Contoh kaum Ad, kaum Thamud, dan termasuk di antaranya kaumnya Nabi Nuh. Maka apa yang disampaikan Allah dalam kisah Nabi Nuh dan bagaimana Allah mengazab kaumnya dengan banjir air bah itu yang sampai menenggelamkan, menghabiskan mereka semuanya, itu adalah merupakan pelajaran penting bagi siapapun ketika diajak kepada kebaikan, ya, bukan malah terima kasih, tapi malah menentang, bahkan melawan, dan sampai kepada, ya, terus, ya, mengkufuri dan, ya, bahkan di kisah yang lain itu sampai membunuh nabinya dan seterusnya. Nah, inilah secara umum, ya, sekilas tentang kisah Nabi Nuh atau tentang surat Nuh ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Ayat 1 sampai 4 ini kalau kita tarik judul besarnya, dia adalah berbicara tentang irsali Nuh alaihissalam ila qaumihi, tentang misi Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaumnya. Dan misi ini adalah misi para nabi. Dan ini juga yang harus diwarisi oleh para dai. Apa itu? Bahwa tugas para dai, para nabi yang kemudian dilanjutkan para dai kita semuanya adalah an anzir qaumaka. Kita punya peran inzar. Apa itu inzar? Memberikan peringatan. Maksudnya bagaimana? Alhamdulillah, dalam dakwah itu tidak cukup kita memberikan berita gembira saja. Maka yang diperankan oleh para nabi, para rasul, termasuk Nabi Nuh adalah inzar. Makanya Nabi Muhammad SAW mubashshira wa nadhira. Dua misi ini harus selalu seimbang kita sampaikan. Dalam menjalankan dakwah kita harus tampil mubashshira tapi juga wa nadhira. Dan tidak boleh jomplang. Mohon maaf. Banyak dai yang kadang-kadang dalam dakwanya hanya meninabubukkan masyarakat saja. Dengan iming-iming keutamaan, tapi tidak pernah masyarakat diingatkan untuk waspada dengan azab Allah. Waspada dengan siksa Allah. Waspada dengan neraka. Maka mubashshira wa nadhira. Nabi Nuh alaihissalam melaksanakan inzar, memberi peringatan, warning, agar masyarakat tidak ternina-bubukkan dalam kenyamanan kami. Dan begitulah misi kita. Liyunzira, ya, qaumahum idza raja'u. Liyunziru qaumahum idza raja'u. Untuk memberikan inzar. Kita menimba ilmu, kita belajar, kita mengaji, tapi tidak cukup sampai di situ. Natamatta. Kita nikmati itu hanya untuk diri kita. Tapi kita harus kembali ke masyarakat, kembali kepada umat, bangsa, mengingatkan untuk memberikan inzar, liyunziru qaumahum, supaya mereka kembali. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Nuh, memberikan peringatan kaumnya sebelum datang kepada mereka azab yang sangat pedih. Itu sudah diingatkan oleh Nabi Nuh di awal. Ya. Jadi mubasyirah wa nadhira. Ini harus seimbang. Jangan juga terlalu dominan
inzarnya. Posisi nazirnya yang terlalu dominan itu nanti membuat masyarakat hidupnya dalam ketakutan saja. Tapi juga jangan mubasyiran terus. Lalu misi utamanya ani'budullah wattaquhu wa ati'un. Nabi Nuh diperintahkan untuk memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah. Dan itulah misi semua nabi rasul. Seperti yang ayat tadi saya baca, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul ani'budullah wajtanibut taghut. Semua nabi rasul sama. Termasuk ya, mohon maaf Nabi Isa yang dituhankan oleh kaum Nasrani. Nggak ada itu. Nabi Isa dan nggak ada tercantum dalam Injil nggak ada. Mengajak kepada kaumnya, "U'buduni, sembahlah aku." Nggak ada. Semuanya "U'budullah, U'budullah." Maka kalau antum pernah melihat video-video debat antara Syekh Ahmad Didat rahimahullah dengan pendeta, ada satu judulnya Hal Isa Ilah. Ini dulu saya menyaksikannya ketika saya kuliah di Saudi, udah lama sekali. Mungkin sekarang di YouTube ada, mungkin dubbing, udah dubbing. Hal Isa Ilah, apakah Nabi Isa itu Tuhan ya? Itu diantaranya Ahmad Didat, saya lihat di video itu sampai menantang. Kalau nggak salah dia sampai menantang. Coba hadirkan satu ayat saja dalam Injil kalau ada itu, ya, apa gitu. Dia dia menjanjikan apa gitu. Jadi sampai kepala tangan hadirin karena itu di depan jumhur. Jadi aneh betullah. Nah, di dalam ayat ini ayat 3, aneh betullah wattaquhu wa ati'un. Nah, sampai di sini ikhwan fillah, ini memberikan pelajaran penting bagi kita dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Kalau ibadah kepada Allah lalu disandingkan dengan kata takwa dan taat, itu berarti orang beribadah itu belum tentu benar-benar takwa. Nah, ini. Makanya sudah diperintah untuk beribadah kepada Allah, lalu wattaqu dan bertakwalah kepada Allah. Dan di antara wujud takwanya wa ati'uni, mentaati Rasul Allah. Nah, makanya di dalam Al-Quran kita sering ketemu kata iman dengan takwa kan sering disebut berbarengan. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, ini penting. Ini kalau kata para ulama tafsir ini termasuk di sini ibadah dengan takwa. Itu adalah lafdzani, dua lafadz, dua kata yang kalau bertemu dalam satu ayat itu ikhtalifan, punya makna yang berbeda, stressingnya beda. Tapi kalau terpisah, disebut masing-masing, itu punya makna yang sama. Makanya iman takwa juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang beriman bertakwalah. Sudah beriman kok diperintah takwa. Berarti tidak semua orang beriman itu bertakwa. Nah, makanya takwa itu lebih dalam. Sama seperti dalam hadis Jibril, hadis kedua di Al-Arba'in Nawawiyah, ada penyebutan Islam, iman, ihsan. Nah, maka masing-masing punya arti tersendiri. Tapi kalau disebut sendirian, nggak bergabung Islam, iman, ya Islam. Makanya faqulu syahadu bi anna muslimun ada kan dalam Al-Qur'an, saksikanlah sesungguhnya kamu muslim. Maksudnya ya mukmin juga. Tapi kalau disebut bareng iman Islam, iman takwa itu punya arti masing-masing. Seperti dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab itu mengatakan kami beriman. Apa kata kata Allah? Qul lam tu'minu. Nah, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kalian baru Islam. Berarti Islam iman. Nah, ayat aneh betutaku ini berarti tugas dai tidak sekedar mengarahkan masyarakat untuk menyembah Allah saja. Tidak. Tapi apa? Lebih daripada itu bagaimana sampai pada derajat takwa kepada Allah. Makanya ya puasa ini juga diantaranya tujuannya la'allakum tattaqun. Nah, kalau kalian beriman, beribadah kepada Allah, bertakwa, maka pasti yaghfir lakum min dzunubikum. Jadi Islam itu ya jubu makoblah kalau masuk Islam ya maka diampuni dosa yang lalu. Mau dulunya penjahat, garong, peminum, pezina, al-Islam ya jubu makoblah. Yaghfir lakum min dzunubikum. Akan diampuni. Kata min kata para ulama tafsir ada yang mengatakan di antara litabair. Berarti sebagian dari dosa. Ya. Kenapa kok sebagian? Nah, mungkin kenapa yang diampuni sebagian? Karena ada sebagian yang berkaitan dengan dosa sesama manusia yang harus dituntaskan.
Yang dosa dengan Allah itu pasti diampuni. Tapi yang kaitan dengan urusan manusia, utang piutang, kezaliman itu harus minta maaf kepada sama manusia. Lalu ada ulama tafsir mengatakan min di situ sebagian karena ada dosa-dosa yang kita mintakan sebut langsung minta ampun kepada Allah, tapi terkadang ada dosa-dosa yang kita lupa nggak kita sebut minta maka diampuni sebagian. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Dan ada yang kemudian diakhirkan sampai pada batas waktu tertentu, ya, ajali musamma, ya, pada sampai batas waktu yang ditentukan. Maksudnya apa? Ada yang diakhirkan, ada yang sampai kemudian inna ajalallahi idza ja'ala yuakhir. Dipanjangkan umurnya sampai tua, tapi kalau sudah tiba waktunya la yuakhir. Lau kuntum ta'lamun. Kalau sudah tiba waktu, ya, umur nggak ada yang bisa ditunda. Kalau sudah tiba kalian diajak untuk beriman nggak mau, lalu tiba ajal keputusan Allah untuk menghukum kalian, nggak bisa lagi ditunda. Makanya kenapa taubat itu harus menjadi amal harian. Ya. Minta ampun kepada Allah itu harus menjadi amal harian. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ya. Jangankan kita Rasulullah SAW saja dalam hadis sahih, ya, apa, beristighfar bertobat kepada Allah akan diriwayatkan dalam sehari 75 kali, bahkan ada hadis juga sampai 100 kali. Lau kuntum ta'lamun, ya. Jadi kalau seandainya kalian mengetahui. Ini secara umum tema besar ayat 1 sampai 4. Masuk kepada ayat 5 sampai 20. Ini sudah masuk kepada munajat Nabi Nuh dan pengaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang nanya, nggak semua nabi mengadu seperti ini. Tapi begitu Allah menceritakan kisah Nabi Nuh, kok diantaranya yang direkam dalam Al-Quran itu munajatnya dan pengaduannya. Kenapa? Pertama, saking panjangnya. Ada yang mengatakan, saking panjangnya dakwah Nabi Nuh itu, sehingga, ya, Nabi Nuh perlu curhat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sepanjang dia berdakwah tadi, kalau dihitung-hitung 12 tahun hanya satu orang, maka dia perlu sampaikan curhat kepada Allah Subhanahu wa taala dan munajat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Bayangkan, ikhwan fillah, kita aja dakwanya paling siang atau malam atau hanya beberapa jam. Nabi Nuh itu mendakwai kaumnya laila wa nahara, sepanjang malam dan siang. Masya Allah. Kenapa disebut malam? Lailan dulu. Bukan naharo walaila. Biasanya kan siang dan malam. Tapi ini malam siang. Karena kebanyakan kaumnya Nabi Nuh itu kalau siang bekerja. Ya seperti kita juga. Masyarakat Indonesia banyak bekerja. Maka waktu yang paling tepat untuk mendekati mereka itu di waktu malam. Tapi tidak ditinggalkan juga siangnya. Laila wa naharo. Malam dan siang itu berarti berapa? Ya hampir nggak ada istirahatnya itu. 24 jam. Kalau kita kan masih ya beberapa jam saja. Ya. Ya. Mungkin Ustaz Gusni tadi masih subuh lah subuh. Usai, usai mungkin bentar ada kajian zuhur. Mungkin hanya beberapa jam. Tapi Nabi Nuh, Masya Allah. Laila wa nahar. Berarti apa? Jam kerjanya berapa jam? Nggak ada. Ya, nggak ada. Berarti Ustaz, berarti dia dai Nabi Nuh dai Simatupang. Maksudnya apa? Siang malam tunggu panggilan. Oh, nggak harus tunggu panggilan. Kita yang Simatupang panggilan. Kalau Nabi Nuh nggak pakai dipanggil, udah ngajak kaumnya sepanjang malam dan siang. Dan itu pun apa? Falam yazidum du'a illa firara. Setiap kali mengajak nggak bertambah mereka respect, tapi justru firara. Lari. Antum bayangkan ya kalau kita para dai misalnya, antum ceramah, orang lagi kumpul, begitu baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, satu pergi. Alhamdulillah, pergi lagi satu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiyah. Pergi lagi satu.
Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Pergi lagi yang sebelah pojok sebelah sini. Kemudian baru ini, baru mukaddimah saja udah tinggal 2 orang. Begitu tinggal habis, tinggal antum tersisa sendirian. Kira-kira gimana? Wah, males saya datang ke masjid itu, nggak mau lagi. Pasti mutung kita. Diundang lagi, nggak mau. Ngapain? Nggak ada. Ya, maksudnya kita bayangkan gambarannya, ya, kalau dalam kondisi seperti zaman sekarang, seperti dijauh, pada lari. Ittaqullah, lari orang pada lari. Falam yazidum du'a illa firar. Ini adalah Allah Nabi Nuh munajat, mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku ini menghadapi kaum yang bukan hanya sekedar nggak mau merespon, dablek itu kata orang Jawa Tengah ya, sama, dablek itu. Dablek ini, bebel, dablek, dan subhanallah tidak cukup lari itu. Kadang-kadang ada di tempat, tapi apa yang mereka lakukan? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Allah katakan asabi itu jumlahnya berapa? 55. Kan jari itu ada 10, 55. Nah, maksudnya saking saking ininya, respeknya yang negatif yang luar biasa responnya itu, Allah gambarkan tidak cukup satu jari. Nah, biasanya kalau untuk menutup jari cukup satu kan. Tapi Allah gambarkan asobi'ahum asobi. Jadi kayak dimasukkan, dipaksakan untuk, jadi udah, wow, jadi betul-betul dicuekin. Asobi'ahum fi adhanim. Wastaghshaw thiyabahum. Bahkan kalau punya sorban ditutupi. Pakai selimut tutupi mukanya ininya. Wa asarru wastakbaru istikbar. Dan terus mereka melakukan itu, mengingkarinya, dan sampai pada tingkat mereka menyombongkan diri. Istikbar. Maka kalau antum baca di surat yang lainnya, ya, itu diantaranya kan ngejek ini, ngata-ngatain Nabi Nuh, macam-macam. Jadi ini luar biasa. Lalu, tsumma inni da'autum jihar. Sudah malam siang, ternyata Nabi Nuh juga menyampaikan, aku sudah lakukan berbagai macam cara. Jadi beliau juga melakukan evaluasi juga. Jangan dikira nggak ada evaluasi, beliau lakukan evaluasi. Maka akhirnya dicoba. Apa? Aku lakukan dengan terang-terangan. Tsumma inni a'lantu lahum. Lalu wa asrartu lahum israra. Kadang-kadang terang-terangan, kadang-kadang sembunyi-sembunyi. Maka diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir, kadang-kadang Nabi Nuh itu di depan kaumnya langsung ajak terang-terangan. Tapi ada juga yang sembunyi-sembunyi dengan dakwah, dalam istilah kita dakwah fardiyah. Individu diketok masing-masing, diajak sendiri-sendiri. Ada yang datangi rumahnya sendiri-sendiri. Subhanallah. Mulai dari sirriyah, jahriyah, semua dilakukan. Tapi tidak membuahkan banyak hasil. 950 tahun melakukan itu. Hanya segelintir orang yang beriman. Hanya 80 orang. Yang tadi kalau dibagi berarti 12 tahun hanya satu. Kira-kira kalau kita luar biasa. Pasti malas kita. Mutung dan seterusnya. Inilah kesabaran yang luar biasa. Nabi Nuh. Sehingga benar-benar harus menjadi hiburan para dai. Kalau kita yang mengikuti 10 orang, alhamdulillah. Kalau masih ada yang mau dengan kita 15, alhamdulillah. Kalau yang mau hadir 100 orang, alhamdulillah. Kalau yang hadir 1000 orang, alhamdulillah lagi. Kalau yang hadir cuma 3 orang, alhamdulillah. Jadi ini hari ini luar biasa. Saya lihat yang masuk Zoom sudah hampir sudah 1000 lebih, masya Allah. Dahsyat Jawa Tengah ini, menyala Jawa Tengah ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini menunjukkan keberkahan masyarakat Jawa Tengah, insya Allah. Ya, dakwah di Jawa Tengah. Jadi, tapi mudah-mudahan bangun semua ini, jangan sampai 1000 tadi. Yang bangun cuma 3 orang, yang lain tidur. Kan nggak Insya bisa. Allah bangun semua, Ustaz. Insya Insya Allah. Allah. Semuanya Alhamdulillah. mantap. Ini ada Alhamdulillah. yang live streaming dari masjid-masjid, Ustaz. Dari masjid, dari Alhamdulillah. IKI Masya tadi. Allah. Karena ada kegiatan online dan ada kegiatan offline-nya Masya Allah. berbarengan. Sampai Barakallahu fiik. nanti buka puasa bersama. Luar, Insya Allah. Masya Allah. Sejawa Tengah. Luar biasa. Antum luar biasa. Saya biasa di luar, antum luar biasa. Masya Allah. Baik. Oh, kalau Ustaz. Baik. Fakultus taghfiru rabbakum. Maka kemudian apa? Selanjutnya, ini juga penting pelajaran buat dai.
salah satu yang harus kita ya masuk dalam kurikulum dakwah kita itu adalah mengajak mereka untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat respon negatif seperti itu, maka kemudian kita harus sampaikan. Itu yang dilakukan Nabi Nuh. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Hendaknya maka aku berkata kepada mereka untuk mohonkan ampun kepada Rabb Tuhan kalian karena Allah Maha Pengampun. Maksudnya apa? Nabi Nuh ingin tetap memberikan peluang kepada mereka terlepas mereka sudah jahatnya kayak apa terhadap nabinya, terhadap dakwah ini. Bully, berbagai macam. Seperti sekarang serangan terhadap dakwah ini. Baik verbal maupun non-verbal. Melalui medsos, melalui ini. Kadang-kadang, Masya Allah, semua yang ada di kebun binatang dilontarkan di ini. Permalukan macam-macam. Hendaknya tetap kita ingatkan untuk minta ampun kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini mengingatkan. Buah dari kesungguhan istighfar kepada Allah adalah yursilis samaa alaikum midrara. Nabi Nuh mengatakan, kalau kalian betul-betul istighfar, Allah akan kasih kebaikan dunia. Di antaranya apa? Dalam wujud turunnya hujan yang menjadi rahmat. Allah turunkan hujan yang lebat. Dan hujan ini menjadi rahmat. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Lalu Allah memperbanyak dengan harta, anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, wa yaj'al lakum anhara. Inilah janji Allah. Ketika seseorang sungguh-sungguh beristighfar kepada Allah, maka Allah berikan dunianya. Tentu saja akhirat Allah akan berikan kebaikan yang lebih besar lagi. Tapi dunia dikasih. Makanya dalam Al-Quran, tadi ayat saya baca, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah wahai orang beriman supaya kalian beruntung. Al-falah. Tentu al-falah itu al-falah fid dunya wal akhirah. Keberuntungan dalam urusan pekerjaan kita, aktivitas kita di dunia dan akhirat. Fakultu, ya, makanya diriwayatkan dalam beberapa literatur kitab tafsir, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, ulama zamannya yang tinggal di Basrah, itu suatu ketika didatangi oleh, ya, beliau kan ulama, selalu membuka pintu rumahnya untuk menjadi tempat curhat, mengadu, bertanya para masyarakat, kaum, kaum apa penduduk setempat. Maka datang, ada yang syaka, ada yang mengadu kepada beliau tentang keringnya daerahnya, paceklik ini. Lalu minta solusi. Lalu kata Imam Al-Hasan Basri, diperintah untuk memperbanyak istighfar. Datang lagi seorang yang mengalami kesulitan ekonomi, finansial. Minta solusi bagaimana, ya Imam, nasihati aku, apa yang aku kerjakan. Lalu diperintah lagi untuk banyak istighfar. Datang lagi orang yang sudah berkeluarga sekian lama, belum dikaruniai momongan keturunan. Minta solusi. Lalu kembali Imam Al-Hasan Al-Basri memberikan solusi untuk memperbanyak istighfar. Datang lagi, ada orang mengadukan permasalahannya. Dikasih lagi solusi untuk istighfar. Setiap kali ada orang datang menyampaikan problematika kehidupannya, tidak dikasih lain kecuali diperintah untuk memperbanyak istighfar. Akhirnya murid-muridnya yang hadir saat itu, orang-orang pada heran. Ya Imam, kenapa setiap ada orang mengadu kesulitannya, selalu kau berikan solusi istighfar. Lagi-lagi istighfar, istighfar, istighfar. Lalu beliau rahimahullah, Imam Al-Hasan Basri, membaca ayat ini. Bagaimana tidak? Allah sendiri yang menjanjikan. Fakultus taghfiru rabbakum melalui lisannya Nabi Nuh. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Apa buah dari istighfar? Yursilis sama alaikum idrara. Wa yumjidkum bi amwal wa banin. Wa yaj'al lakum jannat. Wa yaj'al lakum anhara. Jadi itulah buah dari istighfar. Makanya ibadah kepada Allah itu membawa kebaikan bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga Allah kasih, ya, kebaikan. Pengaruhnya jelas ada. Sebagaimana maksiat itu juga ada pengaruh negatifnya dalam kehidupan di dunia, tapi juga ada ancaman di akhirat. Nah, oleh karena itu, disinilah pentingnya. Maka Ramadan ini adalah momentum untuk banyak memproduksi amal kebaikan, yang salah satu
Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, dan takwa itu la'allakum tattaqun itu apa? Ada dijanjikan Allah kebaikan dunia dan akhirat kan. Bukannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi setiap permasalahannya. Itu di mana? Dunia. Karena setiap kita pasti ada masalah. Setiap kita pasti ada ujian, cobaan. Memang begitulah sunnatullah fil hayah, sunnatullah dalam kehidupan. Maka kita selalu berharap ada solusi ketika dihadapi masalah. Takwa. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tanpa diduga, yang tidak masuk dalam kalkulasi matematika kita. Kadang di kalkulasi nggak cukup, tapi kalau Allah sudah berkahi, min haitsu la yahtasib, Allah cukupi. Kita semuanya punya urusan macam-macam, rumah tangga, mungkin dalam pekerjaan kita, pendidikan, dakwah dan seterusnya, macam-macam urusan masyarakat. Wa may yattaqillaha ja'al lahu min amri yusra. Jadi sebenarnya Allah mewajibkan puasa kita ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita diberikan kemudahan urusan dunia. Akhirat insya Allah uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya. Surat Ali Imran ayat 133, adanya di pojok paling atas itu ayatnya. Nah, itu uiddat lil muttaqin. Disiapkan bagi orang bertakwa. Jadi takwa ini juga agar supaya kita di dunianya baik, kemudian nanti di akhirat masuk surga. Ya. Ada yang tidak mau masuk surga. Antum kita semuanya pasti ingin masuk surga. Antum ingin masuk surga sekarang apa nanti? Ya, ya. Tentu kalau ditanya pasti kita semuanya jawab nanti. Saya juga akan tanya, ya pasti jawab nanti. Kita selesaikan misi hidup kita dulu hari ini, ya, dan seterusnya. Nah, baik, itulah pengaduan-pengaduan ya Nabi Nuh. Lalu Allah Subhanahu wa sampaikan ya, eh, di dalam ayat berikutnya, malakum, ya Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Nuh ya, menyampaikan pengaduan-pengaduannya itu, kemudian Allah ingatkan, malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Jadi bersamaan dengan Nabi Nuh mengadu itu, Allah Subhanahu wa taala hadirkan tanda-tanda kekuasaan Allah pada penciptaan manusia secara berjenjang. Ya, yang di dalam ayat yang lain disampaikan mulai dari nutfah, proses-proses penciptaan manusia itu. Lalu Allah hadirkan bagaimana kekuasaan Allah. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata. Kemudian Allah ingatkan, "Tsumma yu'idukum," nanti kalian akan dikembalikan lagi ke tanah, "tsumma fiha wa yukhrijukum ikhraj," lalu dikeluarkan, dibangkitkan. Wallahu ja'alakum al-ardha bisata litasluku minha subulan fijaja. Ini artinya Allah hadirkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang pertama dimulai dari diri manusia lalu kepada alam semesta. Untuk apa? Ada dua pesannya. Pertama, sebenarnya ini isyarat ancaman bagi mereka kaum-kaum yang bandel itu. Ente kok nggak mau beriman juga? Coba lihat tuh, kekuasaan Allah itu, langit, bumi, semua ini. Allah itu mampu semua yang mengatur semua ini. Kok urusan ente yang kecil gitu? Ya itu, jadi dalam bahasa kita itu seperti semacam isyarat, ancaman. Allah Maha Kuasa, coba lihat diri kalian. Kok sombong, kok ini? Dari mana kalian diciptakan? Makanya di dalam surat Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Salah satu yang membuat manusia sombong itu karena lupa tentang asal usulnya. Padahal dari alam yakun nutfatam mim mani yumna, tuh, udah hanya dari air ya mani. Bagaimana kalian menyombongkan diri? Nah, itu jadi itu cara untuk menyadarkan orang, diingatkan asal usulnya. Kalian ini diciptakan Allah berproses. 9 bulan dalam rahim ibunya, lahir berproses, dicukupi semua kebutuhannya, tumbuh berkembang. Masa kemudian nggak mau beriman kepada Allah yang memenuhi semua kebutuhan kalian? Langit bumi ini semua Allah. Itu. Jadi ini semacam isyarat
Jadi ringanlah bagi Allah kalau untuk mengadab kalian. Oh, Allah saja mampu menciptakan langit dan bumi dan seterusnya itu. Itu semacam isyarat. Jadi kadang-kadang perlu digugah seseorang itu, di antaranya diingatkan asal usulnya, diingatkan keluarganya, diingatkan dulu kamu seperti apa, termasuk di antaranya Allah ingatkan, walillahi ma fis samawati wa fil ardh. Itu milik Allah semua. Nah, dihadirkannya tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di diri manusia dan kemudian juga melalui mengingatkan tentang proses penciptaan manusia, kemudian diingatkan tentang alam semesta untuk apa? Agar manusia ingat bahwa nggak susah bagi Allah kalau mau menghancurkan kalian kalau kalian tetap kufur, tetap ingkar, tetap melawan nabinya, rasulnya. Kalian dengan mudah untuk Allah hancurkan, binasakan. Nah, kadang-kadang penting mengingatkan itu. Inilah ya muatan-muatan dakwah ya dalam kurikulum dakwah itu memang perlu variasi. Ya tadi yang saya ingatkan, jangan hanya masyarakat itu dinina bubukkan saja dengan ini. Seperti sekarang misalnya momentum-momentum Ramadan ini kan memang ada banyak hadis tentang keutamaan Ramadan. Yang bagus gak apa, sampaikan itu keutamaan Ramadan. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak, iftaradu alaikum siyama, tuftahu fi abwabil jannah, wa tughlaqu fi abwabil jahim, buka itu surga tuh. Nah, itu disampaikan. Amalan dilipat gandakan, ada yang tapi ingatkan juga hadis-hadis warning dari Nabi. Rubba sha'imin laisa lahu min siyam ila ju'al atas. Berapa banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa. Hati-hati. Jangan sekedar rutinitas menjalankan ibadah puasa menahan maka apa lapar, haus. Ingatkan hadis Nabi seperti dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, rahima anfu rajulin, sungguh rugi celaka. Ada ada orang di bulan Ramadan malah celaka. Harusnya kan dapat pengampunan. Siapa itu? Man dakhala ali Ramadan, tsumman salakha falam yughfarlah. Orang yang dipertemukan Ramadan, kemudian keluar Ramadan, dia nggak mendapatkan pengampunan. Padahal man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Harusnya kalau puasa Ramadan dapat pengampunan. Tapi ini ada orang yang ketemu Ramadan, dipanjangkan umurnya Ramadan, keluar dari Ramadan malah nggak dapat pengampunan. Nah, jadi perlu diseimbangkan. Materi-materi seperti itu penting. Ya, supaya masyarakat tidak dinina-bubukkan dengan keutamaan saja, tapi tidak mampu memaksimalkan dalam menghadirkan hakikat puasa. Bagian terakhir, alhamdulillah, hafizakumullah, ayat 21 sampai akhir ini, kalau kita potret rangkum, ini adalah bicara tentang beragam keburukan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam dari ucapan, perbuatan yang itu memicu munculnya azab Allah, hadirnya azab Allah berupa air bah itu. Ya, Nabi Nuh ya mengatakan ini salah temu najibnya. Qala Nuhun Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu malu wa waladu illa khasar. Asawni itu kata asawni itu untuk cukup betapa luka hati Nabi Nuh dan lukanya itu dalam sekali. Ya kata asawni mereka itu maksiat kepada aku. Nabi Nuh nggak ceritakan masih, tapi di ayat-ayat yang lain antum baca macam-macam itu. Ketika dia buat perahu, dia aja gila, Nuh ini gila, nggak ada apa-apa ngapain buat macam-macam. Ya, sakhiru. Jadi mereka mengejek. Jadi kata asaun ini menunjukkan kedalaman luka hati Nabi Nuh. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasar. Ya, jadi eh, Allah ingatkan melalui ayat-ayat ini bagaimana mereka ini ya Allah kaumku ini yang diikuti itu orang-orang yang tidak menambah hartanya anak-anaknya selain kerugian. Jadi mereka ini lebih senang ikuti yang mereka-mereka. Padahal itu pasti membawa kerugian. Bahkan bukan hanya itu, wa makaru makron kubara. Mereka membuat makar, ya, membuat makar, maksudnya melakukan berbagai macam hal makar. Diriwayatkan dalam beberapa literatur kitab tafsir, yang merencanakan makar itu pemimpin-pemimpinnya, pembesar-pembesar kaumnya. Ru'asa mereka. Dan biasanya begitu kan. Dalam rezim mana kapanpun itu biasanya yang merencanakan strategi-strategi makar itu, ya merongrong itu biasanya pembesar-pembesarnya. Ini yang terjadi juga pada
kaumnya Nabi Nuh. Tapi antum lihat nanti, yang dihancurkan apakah hanya dibinasakan hanya pembesarnya? Kaumnya yang lain juga sama. Karena mereka meridhoi, sama seperti kaum Samud. Ya. Kaum Samud itu kan yang membunuh onta, ya, nakohnya Nabi Saleh itu kan hanya satu orang. Tapi Allah katakan fadam dama alaihim rabbuhum. Semuanya habis deh. Ini perlu diingatkan masyarakat ini. Kadang-kadang pelakunya satu, yang menandatangani satu, tapi yang lain meridhai atau memfasilitasi. Rumahnya jadikan fasilitas, dia support dengan finansialnya, dia support dengan apa kebijakan, dia support dengan ya, fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, ini juga harus hati-hati. Maka jangan sampai menjadi mafatihus syarr, ya pembuka pintu-pintu keburukan atau menjadi fasilitator keburukan. Karena nanti juga akan ikut kena kecipratan azab. Nah, kemudian setelah itu apa di antara apa di antara keburukannya? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'u wa la yahutha wa ya'uqa wa nasra. Nah, jadi selanjutnya adalah diingatkan oleh Nabi Nuh untuk tidak ya untuk tidak meninggalkan apa Nabi Nuh itu mengingatkan agar mereka tidak berlebihan dalam mengagungkan pembesar-pembesar mereka. Tapi mereka malah mengancam itu dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu tinggalkan." Jadi ini adalah pembesar-pembesarnya. Makanya para pembesar-pembesar itu kadang-kadang yaitu dengan regulasinya, dengan kebijakannya ya, 2 kali lipat itu siksanya. Di akhir surat Al-Ahzab kan begitu. Nanti rakyat-rakyat itu akan mengadu, ya Allah, kami sesat ini gara-gara dia. Maka siksa mereka 2 kali lipat. Ya, hati-hati. Kalau punya kekuasaan, punya kewenangan, punya apa kewenangan dengan tanda tangannya, dengan ini, itu didengar. Tapi kalau baik ya luar biasa. Tapi kalau buruk, ya itu bahaya. Mereka la tadharunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Kamu tinggalkan Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasra. Ini adalah nama-nama berhala-berhala besar mereka. Kalau di orang-orang musyrik Mekah itu kan ada apa namanya Al-Lata, Al-Uzzah, Manah itu. Dan ini disebut secara khusus di sini itu menunjukkan pengagungan mereka terhadap ya, terhadap berhala-berhala ini yang luar biasa. Dan tentu saja itu semua itu akan menyesatkan mereka dan hanya menambah kesesatan mereka. Mimma khati'atihim ughriqu. Nah, disinilah berlakulah hukum Allah bahwa ternyata kekufuran, ya, kekafiran, kesyirikan, kezaliman itu pasti memicu munculnya azab Allah Subhanahu wa taala karena disebabkan kesalahan mereka lalu mereka ditenggelamkan oleh Allah melalui air bah itu. Fa'udkhilu nara. Dan kemudian nanti di akhirat telah menanti neraka akan dimasukkan ke dalam neraka falam yajidu min dunillahi ansara. Dan di antara munajat dan doa Nabi Nuh apa wa qala nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan engkau biarkan di atas bumi ini seorang pun di antara orang-orang kafir itu yang tinggal. Ini kata sebagian ulama, ini puncak dari kekesalan Nabi Nuh melihat ini, minta dihancurkan mereka yang kafir. Apakah boleh? Boleh berdoa seperti itu. Di tengah kesombongan, kecongkaan, kekufuran yang diperlihatkan dengan kasat mata, seorang boleh. Seperti sekarang ini. Allahumma aizal Islam muslimin wa adhil syirka wal musyrik wa ahlikil kafarat wal zalimin. Seperti sekarang kita berdoa kehancuran Israel, boleh. Allahumma alaika bil yahud as-sukhyuniyin al-zalimin al-ghasibin. Allahumma ahsi ma'adada waqtuluhum badada wa la tughadir minhum ahada. Sekarang ini kita lihat kecongkaannya ya, menyerang Iran dan seterusnya. Ya terlepas ya, itu Iran seperti apa, tapi bagaimana juga ya, tapi yang sudah dilakukan terhadap Gaza, Palestina juga udah luar biasa. Dahsyat kezaliman mereka. Maka kita berdoa seperti boleh. Allahumma arina fihim ajaiba kudrat. Ya Allah, perlihatkan kepada kami dan mereka ini
dengan terhadap mereka keajaiban-keajaiban kekuasaan. Nah, ini doa ini boleh. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Nah, ini kehancuran mereka boleh. Ya. Innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalid illa fajirun kafar. Lalu ditutup dengan Rabbi firli wali walidayya. Ada riwayat memang kedua orang tua Nabi Nuh itu mukminain. Makanya dimasukkan dalam doanya. Karena kita boleh mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia dalam doa kita. Tapi kalau orang tua yang kafir kan nggak boleh. Ya, kalau sudah meninggal kafir, jelas kafir nggak boleh. Nah, ini menunjukkan kata para ulama kedua orang tua Nabi Nuh adalah mukminain. Rabbi firli wali walidai wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Nah, kata para ulama tidak termasuk istrinya yang kafir. Tidak termasuk anaknya kan Nabi Nuh punya banyak anak. Nah, makanya beliau mengatakan waliman dakhala baitiya dan orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan iman, mukminan, walil mukminin wal mukminat dan mendoakan orang mukmin mukminat semuanya wala tajidu zalimina illa tabara. Apa artinya? Diawali dengan memberi peringatan lalu ditutup dengan doa. Nah, ini satu isyarat penting khawfillah wa akhwatifillah bahwa puncak dari dakwah itu adalah bagaimana setelah apa kita tetap menyertakan orang-orang yang kita dakwah itu dalam doa-doa kita. Nah, jadi sekesal apapun, sekecewa apapun, ya, semarah apapun, dai itu tetap harus ingat nahnu duat walasna qudha. Kita itu dai bukan qadhi. Ya, makanya Rasulullah SAW telah memberikan contoh ketika mendakwai penduduk Taif kan. Wah, dilempari batu, dibuli sampai terluka. Malaikat Jibril diturunkan oleh Allah diminta untuk membantu Nabi dan Nabi kalau mau sudah ditawari untuk digulung itu penduduk Taif itu dihancurkan tapi Nabi nggak mau. Beliau malah menyertakan mereka dalam doanya. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, berikan hidayah kaumku, mereka nggak tahu. Nah, ini penting. Dan doa Nabi dikabulkan bukan sehari dua hari, tapi baru terlihat terkabulnya doa itu 10 tahun kemudian. Karena setelah 10 tahun, pada saat masyarakat di Jazirah Arab terjadi murtad massal, harap itu, ternyata penduduk Taif itu malah yang kuat imannya, pendukung dakwah dan kuat imannya. Padahal tadinya musuh bebuyutan. Barakallahu fiikum. Ya, untuk itulah kita harus sertakan saudara-saudara kita yang mungkin belum merespon dakwah kita, belum siap, atau bahkan mungkin juga ada yang memusuhi kita doakan. Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Semoga dengan demikian Allah suatu saat bukakan hidayah hati mereka sehingga bisa merespon menjadi pendukung dakwah, simpatisan dakwah dan akhirnya bersama-sama kita dalam ya, memproduksi meningkatkan produktivitas dakwah kita sehingga menjadi pelaku kebaikan dan perbaikan. Barakallahu fikum. Ramadan mubarak. Qabbalallahu minna minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi'in alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. La hawla wa la quwata illa billah. Masya Allah. Burung nuri hinggap di dahan. Cakep. Alhamdulillah. Makasih. Terbang tinggi ke ujung pulau. Teruslah mengaji Al-Quran. Insya Allah wajah cahaya berkilau. Amin. Bismillah, insya Allah. Dakwah, da'i, doa. La haula wa la quwata. Masya Allah, ini luar biasa. Hampir 40 menit Ustaz menyampaikan kajian singkat dalam bahasa Ustaz. Tapi Masya Allah luar biasa. Dan saya pribadi merasakan dapat begitu banyak pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita. Untuk bekal dakwah. Masya Allah. Di YouTube ada lebih dari 300 peserta.
di Zoom ada lebih dari pas 1.000 ini, berkurang sedikit karena mungkin Allah. Pak. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Doa-doa Ustadz untuk kami benar-benar mudah-mudahan terwujud di bulan Ramadan ini. Ustadz masih ada waktu, kita Benar. sampai 30, masih ada 25 menit Ustadz. Kami buka, yang pertama langsung ada yang bertanya. Setelah ini nanti kita buka sesi pertanyaan yang lainnya. Yang pertama, Ustadz mohon penjelasan. Adakah riwayat yang sahih, yang baik terkait dengan apakah Nabi Nuh memulai dakwahnya bukan dari orang terdekat atau seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minal aqrabin, dari orang yang terdekat. Yang kedua, adakah gambaran amal jama'i seolah-olah dari tadi awal sendirian, single fighter, Nabi Nuh, Nabi Nuh, Nabi Nuh. Boleh Ustaz, itu mengawali diskusi kita pagi ini. Sekalian teman-teman yang lain, monggo disiapkan. Ustaz masih bertahan dengan kita, tentu kita sangat ta'zim, harus bertahan. Ya, silakan. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih. Ustadz Kusni, pertama tentu saja, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para nabi yang lain, wa anzir ashiratakal akrabin, tentu saja yang paling dekat didakwai pertama kali adalah keluarganya. Ya, ya, apa yang diceritakan Allah di dalam surat At-Tahrim misalnya tentang kekufuran istrinya, itu kan salah satu isyarat bahwa Nabi Nuh semangat untuk mendakwai istrinya. Laku Apa keluar yang dari dikisahkan tentang kufurnya anaknya yang diajak naik perahu nggak mau dan merasa bisa menyelamatkan diri, itu juga menunjukkan bahwa isyarat kuat Nabi Nuh juga semangat mendakwai putranya, anak-anaknya, keluarganya. Makanya sampai pada ujung, sampai pada akhir ya, ketika air bah sudah datang pun Nabi Nuh ya ta'atuf, sayangnya kepada anaknya itu masih terus diungkapkan dalam doanya. Kan sampai diantaranya Nabi Nuh berdoa, wa qala Nuh ya Rabbi, ya, inna ibni min ahli. Ya, ya Allah, anakku ini termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli. Sampai munajat Nabi Nuh itu air bah udah datang itu. Itu pun nggak pernah lepas, beliau selalu tetap masih ingat anaknya. Lalu diungkapkan inna ibni min ahli, ya Allah anakku itu termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakim. Tapi dijawab oleh Allah, qala ya Nuh innahu laisa min ahlika. Nuh, dia itu nggak termasuk keluargamu. Nah, ini penting. Ada keluarga yang bukan keluarga. Menurut kita keluarga, menurut pandangan masyarakat umum keluarga, tapi ternyata dalam pandangan Allah tidak keluarga. Siapa itu? Mereka yang nggak satu visi misi. Karena itu ketika memilih jalan kekufuran, seakan-akan lepas hubungan kekeluargaan dalam iman. Nah, gitu. Makanya tentu ini isyarat bukan berarti Nabi Nuh abai dalam mendidik anak. Enggak. Justru itu sudah beliau lakukan sama seperti kaumnya beliau sungguh-sungguh. Keluarganya tentu menjadi skala prioritas untuk didakwai. Nah, jadi dan begitulah seharusnya para dai dan begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Yang dimulai dari keluarga dekat. Yang kedua, ya, tapi bahwa kemudian sudah dilakukan maksimal, kemudian akhirnya di antara anaknya dan bahkan istrinya juga memilih jalan lain, nah itu urusan urusan lain. Kan tugas para rasul, para nabi, para dai itu adalah menyampaikan dakwah. Hasilnya hanya Allah yang tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'alaika illal balagh." Tidaklah kewajibanmu kecuali menyampaikan. Kemudian terkait dengan amal jamaah tentu saja ada. Eh, Nah, di dalam beberapa ayat termasuk di antaranya Allah menyinggung
wa- apa wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Kemudian juga ada wa ma ma'ahu. Amana ma'ahu. Jadi ada orang yang beriman bersamanya. Hanya saja inilah uniknya kisah Nabi Nuh. Karena waktu yang panjang itu dalam berdakwah lalu direspon oleh hanya segelintir orang. Sehingga memang yang kisah yang dominan itu adalah apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Sepak terjang Nabi Nuhnya. Karena saking panjangnya masa dakwahnya itu. Sementara yang merespon hanya sedikit. Tapi tentu saja ada. Nah, ketika beliau naik perahu kan pasti berbagi tugas di kapal itu, di perahu itu. Kemudian ketika beliau membuat perahu kan yang diejek juga bukan hanya beliau, termasuk orang yang beriman dengannya. Ya, tentu ada yang bantu, ada yang ini, ada. Hanya memang tidak dikisahkan, tidak terekam lebih rinci detail, tetapi pasti itu ada, hanya tidak banyak. Karena memang aslinya yang beriman kepada beliau gak banyak. Sementara bahasanya Allah Nah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Kemudian ada pertanyaan. Bismillah. Ini kasus, jadi mohon arahan dari Ustaz, dari guru-guru kami. Ini kasus ketika ada kebijakan yang berbeda dengan dakwah. Kebijakan yang tidak sama dengan dakwah. Sementara kami, kata penanya ini, adalah orang yang harus mengikuti kebijakan itu. Padahal kalau ikut kebijakan itu, bagaimana nilai kita akan jatuh? Ya, tidak hanya di mata teman-teman kita, juga di madrasah kita. Bagaimana untuk dakwah ini? Ustaz boleh memberikan saran kepada kami tentang kasus seperti ini. Apa yang harus kami lakukan? ya, ya. Jadi begini, dalam berjamaah, dalam berorganisasi, tentu kita ada aturan-aturan organisasi. Ya. Kita ada aturan-aturan mainnya. Nah, karena itu kita harus ya, pahami itu. Sehingga ya, tentu kita harus ikuti, harus patuhi sebagai bagian dari konsekuensi kita dalam berorganisasi. Tetapi kalau seandainya di lapangan ada hal-hal yang mungkin perlu kebijakan tersendiri, ya tinggal mungkin perlu dikomunikasikan, ya, dikomunikasikan, dan memang semuanya itu harus dengan amal jama'i, tidak bisa ijtihad individual, karena ketika kita sudah ikut dalam organisasi, ya tentu saja kita harus terikat oleh aturan-aturan main dalam organisasi itu. Begitulah para sahabat Rasulullah SAW, mereka juga begitu kan. Antum ingat nggak kisah ya 3 orang sahabat yang dikucilkan itu? Ketika Nabi sudah menginstruksikan sahabat semuanya untuk tidak menyapanya, tidak menjawab salamnya, seterusnya sebagai bagian dari hukuman, mereka sam'an wa ta'atan. Tapi begitu sudah turun ayat menerima taubat mereka, mereka ingin menjadi orang pertama yang bisa menyampaikan berita gembira kepada sahabat. Berlomba untuk secepatnya menyampaikan supaya menjadi orang pertama. Nah, jadi begitu. Karena itu kita eh, apa tinggal komunikasikan dan jangan sampai kemudian Jika kita sudah dibaca sebagai organisasi ya, tentang. kita harus terikat oleh Jadi tidak ada yang tidak bisa baik dalam organisasi itu. dikomunikasikan. Itulah para sahabat Rasulullah SAW, mereka Nah, begitu, akhi. Jazakallah Ya, khair. alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz. Satu lagi Ustaz, ini Masya Allah peserta sangat antusias. Mudah-mudahan masih ada waktu. Masih ada 15 menit lagi. Ustaz, ada ulama yang mengatakan bahwa
wallahu alam, di antara salah satu sirah perjalanan Nabi ketika Mi'raj, Nabi tidak berjumpa dengan Nabi Nuh. Nabi Muhammad SAW tidak berjumpa dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kata ulama itu, karena dakwah Nabi Nuh terlalu kenceng. Hmm. Khawatir nanti umat Rasulullah juga sedikit seperti umat Nabi Nuh. Kata beliau. Gimana Ustaz? Ada pendapat seperti itu? Ya, jadi memang riwayat-riwayat tentang Isra dan Mi'raj Nabi itu kan banyak ya. Termasuk ketika perjalanan Mi'raj Rasulullah SAW ke atas, ya ada riwayat Isra-nya itu dengan buraq, naiknya itu nggak disebutkan menggunakan kendaraan apa karena bahasanya summa urijabi, bahasanya begitu. Kemudian aku dimi'rajkan sehingga gambaran kita mirip seperti lift yang naik ke atas langsung. Apakah dengan kendaraan yang sama atau tidak itu ada beberapa riwayat menyebutkan tidak disebutkan. Tapi ada juga pendapat yang bisa saja dengan buruk yang sama. Wallah alam. Termasuk juga ketika Nabi di atas bertemu dengan apa namanya diperlihatkan surga neraka itu kan juga ada beberapa riwayat. Termasuk juga ketika turun awalnya mendapatkan kewajiban apa sholat 50 waktu lalu ketemu Nabi untuk Nabi yang lain untuk minta dispensasi itu ada beberapa riwayat. Ya apa beberapa kalau selama itu riwayat sahihah ini mungkin bisa terima. Tapi mengambil kesimpulan nggak ketemu karena dakwanya Nabi Nuh itu keras, nah ini terlalu dini menurut saya. Ya bukan berarti Nabi Nuh itu keras. Kalau kita lihat dari apa yang dicurhatkan oleh Nabi Nuh munajat kepada Allah, ya beliau tidak terkesan di situ ada istilah keras. Dari mana kita membaca sebagai apa, orang yang keras itu? Nah, itu tentu terlalu dini membuat kesimpulan itu. Dan kalau kita lihat ya sifat-sifat para nabi mereka dipilih oleh Allah dari sekian banyak hambanya ya karena punya sifat-sifat mulia. Hanya memang kadang-kadang karakter nabi namanya manusia kan kadang suka beda-beda. Ya, kepada kaumnya juga kadang beda-beda. Sehingga disinilah kita tahu beberapa rasul itu mukjizatnya juga beda-beda gitu. Itu kadang-kadang untuk menyesuaikan dengan karakter dan tabiat kaum yang dihadapinya. Tapi kita tidak boleh kemudian menyimpulkan bahwa karena Nabi Nuh dakwanya keras. Nah, ini sehingga jadi masalah banyak tidaknya jumlah pengikutnya itu bukan karena nabinya ini keras, bukan. Allah a'lam. Nah, Khair Ustaz, Masya Allah. Ini sangat sangat bijak dan harusnya sangat adil ya. Tidak berarti kemudian tidak jumpa disimpulkan demikian. Wallahu a'lam. Ya. Jazakumullah khair Ustaz. Ada masukan, ada saran tentang keikadian ini ya dari salah seorang peserta dari Pak Budi Ayuni Boyolali. Mohon IKADI masuk dalam daftar Ormas dan EMIS Kementerian Agama ya dalam proses izin operasional pondok pesantren di daerah ada yang terkendala afiliasi ormas ketika izin operasional pondok pesantren. Ya, pilihannya hanya ada dua, NU dan Muhammadiyah. hmm. Ya, beberapa kali Nanti kami juga coba antum menulis melalui seperti PW itu. aja. Antum Iya, melalui PW nanti coba diingatkan lagi ya. iya. Nanti kita sampaikan ke kawan-kawan permasalahan seperti apa. Kalau dari sisi ini, kalau dari sisi pengakuan dari Kemenak ya sebenarnya udah selesai. Kemenak itu ya termasuk memasukkan IKADI bagian dari ormas. Oh ya, untuk hari ini itu ada juga undangan dari Menteri Agama. Di situ ada daftar ormas-ormasnya. Kita termasuk yang diundang oleh Menteri Agama di rumah dinasnya sore hari ini. Jadi dalam beberapa kegiatan juga seperti itu. Saya juga pernah ketemu dengan Menteri Agama juga diantaranya bagian dari ormas-ormas Islam itu diundang. Cuman kalau yang terkait dengan tadi, ini coba nanti kita coba sampaikan untuk kita lihat lagi. Itu yang berkaitan dengan anu ya regulasi berkaitan dengan pendaftaran pesantren ya. Nanti coba kita Betul Ustaz. baik nanti kita
ya jadi masukan bagus, nanti coba kita lihat. Tuh, kalau begitu berarti ya ormas bukan hanya IKADI kan, ormas yang lain juga. Iya, Artinya tidak tersedia di kolomnya itu kecuali hanya dua ormas itu mungkin. Begitu maksudnya gitu. betul, betul, iya. Iya. Harusnya juga yang diprotes oleh banyak ormas yang lain berarti kan harusnya. Kan ada Persis juga, ada ini. Ya. IKADI ini kan NU Persis, Muhammadiyah juga. Muhammadiyah Persis NU juga gitu. Baik, insya Allah jadi masukan nggak apa. Nanti kita coba komunikasikan. Kalau perlu nanti kita sampaikan. Berarti harusnya juga ormas yang lain juga punya kepentingan juga. Nanti kita coba komunikasikan dengan ormas yang lain. Barakallahu fiik. Iya. Terima kasih. Iya. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Sama. Baik, Baik, Ibu Bapak. izin ya. Cukup ya. Izin. Cukup, Ustaz. Untuk melanjutkan nggak apa? Ada lagi? Mau ada lagi? Sebentar. Ada sama ya. Sama juga ini. Iya, sepertinya sama. Yang angkat tangan tuh. Bu Nur Cahyati. Oh, iya. Sragen. Boleh, boleh. Iya. Monggo, silakan. Ibu Bapak yang mau langsung angkat, Bu Nur Cahyani, Sragen. Bukan. Ya, Oh, Assalamualaikum itu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo, Bu Nur. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf belum bisa buka kamera, mohon izin Nggak apa-apa. bertanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Begini Ustadz, mendengar gitu ya penjelasan Ustadz yang subhanallah sangat dalam ya Bu. Walaupun kata Ustadz tadi itu hanya sekilas-kilas. Yang ingin saya tanyakan gini Ustadz, apa batasannya ya Ustadz tentang terburu-buru dalam berdakwah dengan merasa bahwa ini kan jadi contoh ya Ustadz ya, panjangnya dakwah Nabi Nuh. Yang khawatir saya itu, misalnya kita udah berdakwah lama di satu daerah ya Bu Ustadz di sini gitu, di tempat kami. Terus kita merasa kok nggak ada perubahan pertambahan kader, terus kita hanya di lingkup kita-kita aja, kurang ekspansi dan lain-lain gitu. Nah, khawatirannya nanti kader merasa atau kita gitu ya, kami sebagai yang bertanggung jawab misalnya kita semua di sini merasa ini kita contoh Nabi Nuh aja lama gitu, jadi jadikan alasan gitu. Padahal kan bisa jadi tadi kan Ustaz menjelaskan bahwa Nabi Nuh juga udah melakukan siang malam, udah melakukan inovasi gitu ya, berbagai cara gitu. Nah mungkin yang itu juga lebih digali Ustaz gitu. Jadi jangan sampai ntar masalah waktu ini yang jadi mengemuka gitu, malah yang menjadi alasan untuk kita kurang mengevaluasi atau berinovasi. Mungkin itu Ustaz. Allahu a'lam. Afwan, jazakumullah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali. Jadi kita diingatkan. Jadi memang ya kebetulan memang temanya hari ini meraih hikmah dalam surat Nuh. Jadi memang akhirnya yang kita ceritakan kan tentang Nabi Nuh. Maka memang betul jangan sampai nanti dijadikan pembenaran tentang kemalasan kita dalam dakwah sehingga ya tidak produktif dakwah kita dengan dalih nggak apa-apa Nabi Nuh. Betul juga itu kadang-kadang ya banyak orang yang kadang-kadang sinaatul a'dzar banyak memproduksi banyak uzur atau pembenaran-pembenaran. Nah, tentu saja nanti momentumnya beda lagi. Kalau kita nanti bicara tentang dakwahnya Rasulullah SAW kan nggak sampai harus 950 tahun lah ya, gitu. Ternyata idza jaa Rasulullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaj ya kan. Maka nanti beda lagi. Tapi betul supaya ya kita diingatkan agar ya, yang pada sisi Nabi Nuh ini adalah kita ambil pelajaran pentingnya itu kesabaran dalam berdakwahnya. Tulun nafas, panjangnya nafas dalam berdakwahnya. Nah, ini yang kita ambil ininya. Jangan diambil target. Nanti target dakwah di Jawa Tengah itu 950 tahun menyala dakwah. Jangan gitu. Itu salah dalam memahami. Ya, tentu saja ya, perlu evaluasi, perlu ini. Ya kalau memang belum banyak, belum ini, coba dilihat apakah kita sudah maksimal. Ya, berapa persen alokasi yang waktu yang kita alokasikan untuk dakwah. Oh ternyata masih kurang. Barangkali perlu tambah. Kemudian
sudah kita lakukan pendekatan nggak dengan semua unsur? Oh, ternyata kita baru fokus ini, sementara di daerah sini, sebelah sini, atau generasi milenial, generasi Z ini belum kita sentuh. Jadi memang harus dilakukan evaluasi, evaluasi dan ini. Dan jadi begitu. Jadi emang harus seimbang, tidak dijadikan pembenaran justru kita ingin mengambil poin hikmah pentingnya itu adalah tulu tulus sabar, tulus sabrihi fit dakwah. Panjangnya kesabaran yang luar biasa dalam dakwah sehingga kita perlu tiru, ya. Tidak gampang mutungan, tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa dalam dakwah ini. Karena Nabi Nuh telah memberikan contoh yang luar biasa. Bahwa target-target itu tentu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kondisinya. Dan kita selalu melakukan muhasabah. Karena muhasabah itu bagian dari iman, takwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallah khabir ma ta'malun. Dan itu ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad hasibu anfusakum, hisab. Nah, termasuk dalam dalam urusan ini adalah hisab terhadap dakwah kita. Apakah sudah maksimal, apa kurangnya, mana yang harus diperbaiki, dan seterusnya. Barakallahu fiikum. Nah, Alhamdulillah, Masya Allah. Refleksi yang sangat baik dari Ustadz. Sebelum nanti Ustadz, kami mohon untuk menutup dengan doa terbaik untuk Jawa Tengah, untuk Indonesia, untuk kita semuanya. Refleksi ini saya kira patut kita catat baik-baik dan mudah-mudahan nanti didiskusikan di setiap unit-unit keluarga masing-masing. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan kita untuk bermuhasabah. Seberapakah pendekatan kita ke semua unsur di masyarakat dalam dakwah ini? Seberapakah waktu kita luangkan untuk dakwah? Seberapakah variasi uslub dakwah sudah kita lakukan? Seberapakah sabar kita dalam menghadapi tantangan-tantangan dakwah? Pertanyaan-pertanyaan refleksi itu akan kita benar-benar wujudkan untuk didiskusikan di setiap keluarga masing-masing. Beli kurma, ya. Insya Allah nanti Ustadz akan berdoa untuk kita semuanya di akhir sesi ini. Jazakumullah khair kepada semua partisipan di Zoom maupun di YouTube, dan kita akan khusyuk mendengarkan, mengaminkan doa Ustadz. Ustadz, falyatafadhal mashkur. baik. Alhamdulillah, mari kita awali doa kita dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu bil Islam, wa lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Qur'an, lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afah, wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala abdika rasulika Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina wa akhwatina wa asatidatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma farrij hammal mahmumin wa naffis karbal makrubin washfi mardana wa mardal muslimin wa'afi mubtalana wa mubtalal muslimin warham mawtana wa mawtal muslimin. Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba' wal zalzal was suyul wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'ir budal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi usratina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi da'watina wa barik lana fi jama'atina wa barik lana fi jami'i syu'unina wa umurina. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiba wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah warzuqna taubatan nasuha. Allahumma anta rabbuna warzuqna al-istiqamah. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الصهيونيين الظالمين ومن عاونهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وصب العذاب عليهم من فوقهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا داعيا إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وسابقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن في القيامة لنا شفيعا وفي القبر مونسا وفي الجنة رفيقا وعلى النار سترا وحجابا. اللهم اجعل حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن وهم أهلك وخاصتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا الصالحة في هذا الشهر الكريم. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيام رمضان واجعلنا من المتقين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Maturun Ustaz Dr. Ahmad Busairi, mohon nanti Ustaz berkenan membagi slide untuk kami. Ya, Dan saya WA Ustaz. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, semua jamaah pengajian pagi hari ini. Maturun Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Amin, insya Allah. Allah Ustaz, jazakallah. Beli kurma ke pasar lama. Cakep. Lezat sekali. Siapa berdekat dengan firman-Nya, pasti hidupnya berarti, insya Allah. Ini adalah SPG sehari-hari bersama Al-Quran ya, bukan sehari saja. Sehari-hari bersama Al-Quran. Mudah-mudahan hari ini bersama Quran, besok bersama Quran, dan seterusnya, insya Allah. Bukan sehari. Terima kasih untuk semua teman-teman. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum, afwan minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Husni yang mendampingi kita Busairi, dan jazakumullah atas semua atensi para jamaah sekalian pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat kita semuanya.
kajian kali ini dengan baca penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Kekurangan dan menambahkan acara ini. Selamat melanjutkan kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Jazakallah.